dijual di kota Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Kencang betul aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada al-hajj wal-umrata lil-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak RT, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tua tenganai, tuan rumah, sahibul hajat, Pak Ulil Amri beserta dua laki bini, Ibu Nur Asia. Nur Asia ini adik kelas saya di pesantren dulu, Pak sebelum itu ya, masih ingat ya. Kemudian Pak Ulil Amri ini sahabat saya. Lo saya lomba azan, beliau jadi wartawannya. Masih kuliah dulu kan. Alhamdulillah pada malam ini kita hadir bersama di sini dalam rangka walimatus safar haji. Walimah itu acara makan-makan, safar itu perjalanan jauh. Haji adalah berangkat ke Mekah, ke tanah suci dalam rangka ibadah kepada Allah, ke Baitullah pada musim haji. Jadi haji itu hanya ke Masjidil Haram Mekah. Tak ada haji namanya kalau ke Kerinci. Ada orang haji ke Kerinci? Tidak ada, selain daripada ke tanah suci Mekah, betul tidak? Hati-hati bapak-bapak. Dan banyak juga paham-paham lain nih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, semestinya Pak Ulil ini dua laki bini seharusnya dia berjalan ke rumah kita bapak-bapak sebelum dia berangkat haji. Untuk apa? Untuk minta maaf kepada warga masyarakat nih. Kenapa? Karena orang yang berangkat haji itu hendaknya mereka sudah bertobat lebih dulu kepada Allah, sudah tobat, dan dosanya kepada manusia dia harus minta maaf. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan demikian, termasuk Nabi menyatakan juga demikian ya. Orang yang melakukan kekhilafan dan kesalahan kepada orang lainnya, dia harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, sebelum dia berangkat, seharusnya dia datang ke rumah kita masing-masing untuk meminta maaf. Nah, cuman itulah masalahnya. Bayangkanlah bapak-bapak berapa banyak rumahnya, sampai ke atas sana perumahan. Satu persatu, malam ini rumah PRT, malam besok rumah Pak Imam, terus sampai selesai. Menjelang selesai, sampai ke rumah terakhir, jemaah haji balik ke Indonesia. Maka oleh karena itulah bapak-bapak, beliau mengundang kita malam ini. Tadi sudah penyampaian Pak Ulil bahwa beliau meminta maaf kepada kita semua dalam acara walimatus safar ini, di mana ini adalah sebuah tradisi yang sudah berjalan turun-temurun dari orang tua kita. Sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, terlebih dahulu keluarga handai taulan dikumpulkan,
lalu kumpul bersama, makan bersama. Disitulah orang rumah sahibul hajat menyampaikan permohonan maaf kepada kita dan kita saling mendoakan. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir nih, saya menegaskan saja apa yang dikatakan Pak Ulil tadi. Kira-kira dalam bergaul, bermasyarakat, temakan, teminum, ya baik yang halal maupun yang haram, kira-kira bapak-bapak sebelum beliau berangkat, beliau minta maaf dengan kita. Kira-kira bapak-bapak maukah memaafkan Pak Ulil dan istrinya ini? Alhamdulillah Pak Ulil. Insya Allah berangkatlah dengan tenang. Insya Allah semuanya masyarakat RT ini melepas dengan muka yang jernih, melepas dengan doa restu Pak Ulil beserta Ibu Asia berangkat ke Tanah Suci. Tentunya kita semua mendoakan semoga selamat dalam perjalanan dan dapat melaksanakan proses ibadah hajinya, dan nanti insya Allah pulang menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Nah, sekarang ini bapak-bapak, haji ini kita tahu bahwa ini adalah rukun Islam. Sebagai rukun Islam kita harus mesti laksanakan. Karena kita orang Islam, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kewajiban ibadah haji itu kepada orang Islam, kepada orang-orang yang mampu dalam pelaksanaan ibadah haji, mampu secara ekonomi dan aman dalam perjalanan, dan itu ditujukan kepada orang Islam yang mampu. Maka itu berbahagialah Pak Ulil, tidak sedikit orang yang kaya raya ingin sekali berangkat haji tapi tidak diberangkatkan oleh Allah. Dan berapa banyak orang yang mampu sehat secara fisik tapi tidak diberangkatkan oleh Allah. Kenapa? Karena haji adalah merupakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, marilah kita selalu mengucapkan panggilan kalimat talbiyah itu, terutama kepada Pak Ulil dan Ibu Asia. Mari kita sama-sama mengucapkan kalimat talbiyah diikuti oleh bapak-bapak yang lain. Mari sama-sama kita ucapkan kalimat talbiyah. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kencang bacaannya, insya Allah ke depan akan berangkat haji. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Dengan kalimah talbiyah itu rasanya merinding bulu roma kita. Kenapa? Ini kalimah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ribuan bahkan jutaan manusia untuk hadir ke Tanah Suci pada musim haji ini. Semua sudah mulai berdatangan ke Tanah Suci. Sebenarnya bapak-bapak, kalau indah soal indahnya, lebih indah Bali daripada Mekah. Kalau megahnya bangunan, lebihlah lagi Paris dan Amerika. Tapi kenapa orang Islam berduyun-duyun datang ke tanah yang berdebu itu? Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita bapak-bapak.
bahwa ternyata tanah haram yang selalu dirindukan oleh umat Islam ini adalah berkah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, terutama kepada sahibul hajat Pak Ulil dan Ibu Nur Asia, bersyukurlah kepada Allah karena Anda adalah sebagai tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang mendapatkan panggilan Allah ini. Hanya orang-orang pilihan yang dipanggil oleh Allah. Pak, mohon maaf, tadi saya lihat berita, ada yang haji puroda, ada yang haji plus, dan banyak lagi haji-haji yang lain. Saya lihat mulai sekarang ini sangat ketat sekali. Dan merasa was-was juga bagi saudara-saudara kita yang pakai visa ziarah sekarang ini, Pak. Kenapa? Karena askar-askar sudah bergerak sampai ke hotel-hotel sekarang, dibelian, ditangkapi, diinterogasi, berkemungkinan akan dideportasi pulang ke tanah air. Kenapa? Itu tadi, Pak. Orang sangat ingin sekali berangkat ke Mekah, apapun caranya. Itu pernah ada cerita, Pak, hajinya haji puroda 400 juta Pak seorang. Nginapnya di hotel bintang 5, luar biasa. Tapi takdir Allah berkata lain, bapak-bapak. Pada saat wukuf di padang Arafah, haji itu adalah Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di padang Arafah. Bapak yang haji puroda tadi tidak hadir di padang Arafah. Padahal orang sakit, orang sehat, semuanya wajib hadir. Kenapa? Ini rukun. Kalau tidak hadir di padang Arafah tanggal 9, maka tidak ada haji baginya. Bapak tuh, karena keasikan tidurnya, Masya Allah, tidur di hotel berbintang, asyik tidurnya, sehingga tidak dapat hadir pada saat wukuf di padang Arafah. Dengan sangat menyesal. 400 juta, Bapak. Bayangkan satu orang. Nah itu bapak-bapak, tidak semua orang, meskipun orang kaya beruang, kalau belum panggilan Allah tidak bisa haji. Namun sebaliknya bapak ibu, orang yang miskin berangkat haji diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu bapak-bapak, tidak ada tidak menutup kemungkinan orang miskin juga bisa berangkat haji. Ada cerita di Bandung tuh, Pak. Di Bandung seorang penjual sayur, ibu-ibu yang sudah tua. Pagi-pagi dia ke pasar beli sayur, kemudian keliling jualan di rumah, digendong sayur tadi. Orang miskin. Pada satu pagi dia mau jualan, bapak-bapak gendong sayur itu, kebetulan lewat di satu jalan, diserempet mobil dia, Pak. Ibu-ibu nih. Terjatuhlah dia. Berdarah lututnya, berdarah keningnya. Keluarlah yang punya mobil itu tadi, Masya Allah. Lalu apa katanya? Masya Allah Bu Haja, saya tidak sengaja, mohon maaf. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Mohon maaf ya saya Bu Haja, tak sengaja saya. Luka kakinya, luka keningnya. Jangan kita dilapor polisi ya, soal kita berobat saya yang tanggung semua. Apa jawab ibu yang diserempet tadi, Pak? Jawaban dia, Pak, jangan saya panggil Bu Haja karena saya belum haji. Oh ya, kita bawa ke rumah sakit. Sambil berjalan ke rumah sakit itu, yang nyupir yang nyerempet nih rupanya orang kayu, Pak. Mobilnya Pajero, orang kayu. Sambil mikir dia, mungkin inilah orang yang harus saya berangkatkan haji. Kemudian berobat, sudah selesai urusan semua, langsung diantar pulang. Luar biasa, diantar pulang. Begitu sampai di rumah, Bu, soal kita ini sudah selesai urusan kita.
Jangan dilapor polisi lagi. Ibu kalau masih sakit pulang ke rumah sakit, saya yang biaya tanggung semua. Dan saya Bu, sambil di jalan tadi saya sudah berniat dengan ibu bahwa insya Allah saya akan urus ibu berangkat haji yang akan datang. Benar Pak? Benar. Sujud syukurlah ibu itu. Sujud syukur. Masya Allah, berangkat haji. Orang miskin tukang jual sayur gara-gara diserempet mobil berangkat ke Mekah naik haji. Nah itu Pak. Jadi Bapak, oh Pak, nah kalau udah cepat berangkat haji dah tegak di jalan lintas banyak mobil tronton. Yo dulu lah pilihannya ada ke rumah sakit mati dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Lalu apa keuntungannya ibadah haji ini? Apa fadilahnya ibadah haji ini? Tentu saja fadilahnya begitu banyak.